masih hangat dan melekat kuat pada ingatan dan perasaan kita. Saum Ramadan yang telah kita lakukan. Namun selesai Ramadan tidak berarti bahwa selesai ibadah kita, karena bulan Ramadan bukan akhir dari peribadahan. Bulan Ramadan bagaikan terminal untuk berhenti sementara, menyiapkan tenaga menuju perjalanan yang masih panjang. Bulan Ramadan bagaikan tempat servis untuk kontrol diri, memperbaiki diri dari segala kesalahan, kehilafan dan dosa. Di hadapan kita masih terbentang luas ibadah yang harus kita lakukan, dan kita harus siap kembali menghadapi ibadah-ibadah itu. Karena itu di dalam Al-Quran surat Asy-Syarh ayat 7 ayat 8 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza faragta fansab. Apabila kamu sudah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi pekerjaan selanjutnya. Ibadah apapun yang kita lakukan, pada ibadah yang akan datang, harus berharap satu, yaitu ridho Allah. Wa ila rabbika farghab. Di antara ibadah yang melekat dengan saum Ramadan, Rasulullah menyuruh kita untuk melengkapi saum kita selama 1 tahun, yaitu dengan melakukan saum sunat 6 hari pada bulan Syawal. Dan sekarang kita masih berada pada bulan Syawal. Rasulullah menjelaskan, man shoma Ramadana, siapa yang saum Ramadan, summa atba'u sittan min Syawalin, kemudian dia menyertakan saum 6 hari pada bulan Syawal, kana qasyami dahri, sama dengan saum selama 1 tahun, 366 hari. Hadis ini sejalan dengan ayat Allah yang menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melaksanakan kebaikan, maka di sisi Allah menjadi 10 kali lipat. Saum Ramadan yang selama 1 tahun, saum Ramadan yang selama 1 bulan itu, jika dikalikan pada 10, berarti sama dengan nilainya 10 bulan. 6 hari pada bulan Syawal, jika dikalikan 10, berarti 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. 2 bulan dengan 10 bulan, 12 bulan. 12 bulan adalah 1 tahun. Makanya jangan ragu terhadap kesohihan hadis ini. Ibnu Khuzaimah mensohihkan hadis ini. Hadis ini sejalan dengan ayat Allah. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah tamat saum 6 hari pada bulan Syawal plus Ramadan, berbahagialah, sama dengan saum selama 1 tahun. Yang masih ada dalam perjalanan belum tamat, tinggal namatkeun. Yang belum memulai masih ada 8 hari. Tong adagoan akhir bulan Syawal moal menang
saum selama 1 tahun. Yang kedua, yang erat kaitannya dengan saum Ramadan yang diakhiri dengan Idul Fitri, yaitu tahniah. Dijelaskan di dalam isnad Hasan, karena ashabu Rasulillah SAW, sahabat Nabi, idal taqau ba'duhum li ba'din, apabila satu sama lain bertemu, yaqulu, dia mengucapkan tahniah, taqabbala minna wa minka, semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah engkau. Di dalam konteks lain kalimatnya taqabbalallahu minna wa minkum. Hadis ini bersifat umum. Artinya apa saja ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, saum ataupun ibadah yang lain, kita berharap diterima oleh Allah. Bersifat umum. Ada yang membaca dan mengucapkannya dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Jika diucapkan kalimat siyamana wa siyamakum dalam kaidah fikih disebut badalul ba'di minal kulli, sebagian dari keseluruhan. Jika badalul ba'di minal kulli ini menunjukkan kepada takhsis, pengkhususan. Makanya maknanya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum akan bermakna semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kamu sekalian, khusus saum kami dan saum kamu. Jadi ditaksis, pengkhususan. Sama seperti konteks walillahi alan nasi hijjul bait. Wajib bagi seluruh manusia melakukan ibadah haji ke Baitullah. Lalu diikuti dengan badalul ba'di, manis tato'a ilaihi sabila, khusus bagi orang yang istito'. Karena itu para sahabat mendoakannya dengan doa yang umum. Kenapa? Karena tidak mengkhususkan saum saja, tapi ibadah apa saja. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang banyak minta, dan Allah sangat senang diminta. Beda jeung kita mah teresep kajalma nuloba pun tapenta, jeung teresep sering dipenta gitu. Nah, ikutilah doanya para sahabat di dalam tahniah. Yang ketiga, yang erat kaitannya dengan saum Ramadan yang diakhiri dengan Idul Fitri, di masyarakat kita suka meningkatkan suhu urub silaturahim. Urub silaturahim. Ada urub, ada adat. Kalau urub jadi sumber hukum, tapi kalau adat tidak jadi sumber hukum. Urub itu apa? Urub itu ialah pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, dipandang baik oleh akal,
tidak bertentangan dengan syariat karena tidak ada yang melarang. Itu huruf. Nah, sumber hukum Islam itu 3. Quran, sunnah, lalu ijtihad. Di antara sumber hukum ijtihad ada yang disebut uruf. Jika kita melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan, akal memandang baik, tidak bertentangan dengan syariah, berarti diperintah oleh agama. Makanya bersilaturahim setelah Idul Fitri, meningkatkan suhu silaturahmi setelah Idul Fitri itu adalah ibadah, sumber hukumnya uruf. Nah, apa uruf diperintah oleh agama? Allah memerintah untuk uruf. Di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa, mintalah maaf. Pada Idul Fitri orang sering meminta maaf. Wa'mur bil urfi, laku perintahlah orang lain untuk melakukan uruf. Wa'arid anil jahilin, dan hindarilah dari orang yang bodoh yang tidak tahu tata krama, akhlak dan adab. Nah, karena itu jika ada yang bertanya, bolehkah bersilaturahim setelah Idul Fitri? Jawabannya boleh. Sumber hukumnya ijtihad dari jenis uruf. Ada adat, ada uruf, ada syariah. Lebih mudah untuk mengambil hukum ini misalnya dalam pernikahan, ya. Si lengser datang terus disambut etamah adat. Ketika serah terima dari rombongan laki-laki kepada rombongan perempuan, itu baik menurut akal. Tapi serah terima tidak ada perintah secara khusus. Namun itu mengandung nilai adab. Maka serah terima adalah uruf. Sedangkan akad nikah dengan 5 rukun nikah itu adalah syariah yang jelas dalilnya. Karena itu maka uruf adalah sumber hukum ijtihad. Bersilaturahim setelah Idul Fitri adalah sumber hukumnya uruf. Bahkan di zaman Nabi, orang Habasyah, orang Ethiopia sengaja datang kepada Nabi setelah Idul Fitri bermain-main di rumah Nabi. Sampai Aisyah ingin melihat orang Habasyah itu naik punggung Nabi. Takut Aisyah tidak melihat orang Habasyah, maka Rasul menundukkan kepalanya. Artinya di zaman Nabi sudah ada orang yang bersilaturahim setelah Idul Fitri, termasuk orang Sudan. Sengaja datang pada Nabi lalu mendendangkan syair-syair. Orang suka menyebut silaturahmi dan silaturahim. Rahim dan rahmi, dua kata yang berasal dari suku kata yang sama. Rahmi maupun rahim berasal dari suku kata rohima. Masdarnya rohman dan rohiman. Jika rohman haknya disukun, maka artinya riqoh, belas kasihan.
taqtadil ihsan ilal marhum, yang mengandung nilai baik terhadap yang disayangi. Itu kalau rohman. Kalau rohim itu dari kata rohima yarhamu rohiman. Rahim ini adalah rohimatul mar'ah, rahimnya seorang wanita, atau mustauda al janin, tempat bayi pada perut ibu, yang selanjutnya dimaknai rohim itu qorobah, kekerabatan. Maka kalau silaturahim berarti maknanya kita menyambungkan kekerabatan, karena kerabat itu berasal min rahimin wahid, dari satu rahim. Kalau kita menyebut silaturahmi berarti menyambungkan, menyampaikan belas kasihan. Silaturahmi lebih umum ketimbang silaturahim. Kalau silaturahim secara bahasa hanya digunakan kepada manusia, karena manusia berasal dari rahim yang sama. Sedangkan silaturahmi bisa digunakan kepada manusia dan juga bisa digunakan kepada selain manusia, seperti binatang. Tuh. Karena itu, jika ada yang ngomong setelah sholat Id saya bersilaturahim kepada ibu, kepada bapak, kepada saudara-saudara. Setelah silaturahim kepada kerabat, saya bersilaturahmi ke kebun binatang. Nah, itu benar itu. Benar. Hanya jangan kita menyebut saya bersilaturahim ke kebun binatang, lantaran urang jeung manehna teh henteu sarahim ngan rada sarua gitu. Nah, itu perbedaannya teh. Jadi secara bahasa ada silaturahim, ada silaturahmi. Karenanya di dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan ada seorang nenek masuk neraka karena tidak bersilaturahmi dengan seekor kucing. Nah, anna Rasulullah SAW qala udzibat imro'atun fi hirratin. Seorang perempuan disiksa karena kucing. Sajanatha, dia menahannya, hatta matat, sehingga kucing itu mati. Pada kholat pihanar, karena kucing dia masuk neraka. Lahia at'amatha, dia tidak memberi makannya. Wala sakotha, tidak memberi minum. Idhabasatha, dia menahannya. Wala tarokatha, dia tidak melepaskannya. Kenapa dia masuk neraka? Tidak bersilaturahmi dengan seekor kucing. Ada yang bertanya, kumaha atuh eta reungit sok sasalaman jeung urang, ngan langsung paeh si reungitna teh. Lantaran lain sasalaman urang neungeul reungit. Nah, dengan binatang yang akan membuat madorot maka dibolehkan. Karena binatang itu akan membuat madorot bagi manusia. Nah, kalau kita mengucapkan dengan kalimat rahim, maka rahim itu satu nama yang ada pada perut seorang ibu
yang nama itu bukan dari seorang bidan, bukan dari seorang dokter ahli kandungan, tapi itu langsung namanya dari Allah. Jadi rahim itu nama dari Allah langsung, yang Allah memberi nama. Ada sebuah hadis qudsi yang menjelaskan ketika Allah akan menciptakan rahim, Ana Rahman, aku adalah Tuhan yang Maha Rahman. Wa anti Rahim, dan engkau, firman Allah, aku beri nama, namanya Rahim. Jadi nama dari Allah. Syaqaqtu ismaki min ismi, aku ambil, aku belah namamu Rahim dari namaku Rahman. Paman wasolaki wasoltuhu, siapa yang menyambungkannya aku sambungkan. Waman qata'aki battatuhu, siapa yang memutuskan aku pun memutuskan kasih sayangku. Jadi rahim itu adalah nama dari Allah, diambil dari sifat Allah, yaitu Rahman. Karena itulah di sini Ar-Raghib memberikan satu penjelasan, Ar-Rahimu Rahimul Mar'ah. Rahim itu adalah rahimnya wanita. Wa mra'atun rahumun, wanita itu penuh penyayang. Tashtaki rohimaha, wanita itu membentangkan kasih sayangnya. Wa min hustu'ira rahimu lil qarabah, kemudian kata rahim digunakan, dipinjam dalam arti kekerabatan. Wali kaunihim kharijina min rahimin wahidah, karena mereka keluar dari satu rahim yang sama. Hampir mirip yang ada di dalam basmalah. Kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim. Rahman itu ihsanu dunya, yaitu kebaikan di dunia. Allah Rahman, Allah memberi kebaikan di dunia, baik orang mukmin ataupun orang non mukmin. Umum itu. Semua yang ada di dunia ini diberi rahmat oleh Allah tanpa melihat agama, tanpa melihat ibadah dan tidak. Inilah yang disebut ihsanu dunya. Tapi rahim ihsanul akhirah, karena Allah hanya memberikan kebaikan itu bagi khusus bagi orang mukmin di akhirat. Karenanya kembali kepada konteks yang tadi, bahwa rahim khusus, sedangkan rahmi adalah bersifat umum. Selanjutnya, silaturahim atau silaturahmi itu bahasa Quran dan bahasa hadis. Silaturahmi bahasa Allah, tertuang di dalam surat Ar-Ra'du ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Bahasa Allah. Silaturahmi bahasa Nabi, tertuang di dalam hadis Nabi, asraul khairi sawaban albirru wasilaturahim. Dua bahasa yang bagus, bahasa Allah, bahasa Rasul. Berbeda dengan
halal bihalal. Itu bahasa manusia. Di dalam ensiklopedia Islam tahun 1940 dijelaskan bahwa kata itu muncul 1940. Semebar, rame, digunakan masyarakat 1950. Dikomentari, bahasa itu lahir dari orang Islam yang cinta terhadap agama, tapi tidak mengerti bahasa Arab, sehingga di-Arab-Arabkan. Padahal bukan bahasa Arab. Orang Arabnya sendiri tidak mengerti. Saya pernah mengajar yaitu di lab bahasa dengan Bu Us Misro, utusan Mesir. Saya tanya tentang halal bihalal. Dia mengatakan adalah ghair maklum, tidak tahu, ghair mustakmal, itu dipakai bahasa itu. Karena itu adanya di Indonesia. Orang menyebutnya kekayaan bahasa Indonesia itu. Namun tidak cocok dengan tata bahasa kalau dilihat dari sisi ilmu dilali, ilmu semantik. Sama saja seperti ada saja. Kamu mah ada saja. Terus diarabkan, kamu anta, ada wujud saja pakot. Terusnya diarab-arabkan, anta wujud pakot. Nah sama seperti itu. Yang seperti itu sering kita juga dengar di atas mimbar yang terhormat ini wabil khusus. Nah itu juga sama. Bahasa ini di dalam ilmu dilali namanya al-lughah al-wusta, bahasa tengah-tengah, anu teu kaditu teu kadieu. Disebut bahasa Arab, da urang Arabna teu ngarti. Disebut bahasa Indonesia, da lapadna lapad Arab. Matak disebut we bahasa wusta, nu teu kaditu teu kadieu. Lamun dina huwi mah gumitut. Dina bahasa Inggris disebut interferensi. Dalam bahasa Arab, dina ilmu semantik disebut bahasa tengah-tengah. Bahasanya orang yang sedang belajar bahasa. Nah, tapi kenapa gening rame dipakai banyak orang setelah Idul Fitri itu? Nah, kita harus kembali kepada rumus bahasa, bahwa bahasa itu milik bangsa, bukan milik perorangan. Apabila bangsa sudah menerima, orang sudah tidak peduli terhadap ilmunya. Orang sudah tidak peduli terhadap benar salah. Nu penting bangsa sudah menerima. Karena itu sampai sekarang tidak pernah dirubah yang disebut dengan perapatan 5. Nah, tidak ada perapatan 5. Nu aya mah simpang 5, da perapatan mah kudu opat. Sampai sekarang PLN menyebut lamun pareum teh ada aliran. Ari ada mah aya aliran nu ngalir. Berarti lamun ada aliran mah aya setrum nu ngalir. Tapi ieu mah menyebut nu pareum ada aliran. Kudu nama tidak ada aliran. Di Dayakolot loba delman. Ya. Ibu nyebut nate delman. Padahal lain delman eta teh. Delman teh beca. Tina bahasa Cina, be teh kuda, ca kendaraan. Jadi kendaraan anu ditariku
kuda matak delman teh hakikat nama ta eta beca teh. Tapi lamun urang manggil ke tukang delman, he beca moal nyamperkeun. Lantaran aya dina salah ge geus bangsa menerima gitu. Kanu leutik sok disebut sagede menel. Padahal menel anak gajah. Miraku anak gajah leutik. Anak gajah mah gede. Nah, ieu rumus bahasa. Jadi kalau masyarakat sudah menerima, orang sudah tidak peduli lagi terhadap benar salah. Karena itu, yang bagus adalah bahasa Quran dan bahasa Nabi. Apa tidak boleh menyebut dengan kata seperti halal bihalal? Boleh. Tidak ada yang melarang. Haram tidak? Henteu gitu. Cuman secara keilmuan bahwa tidak sesuai dengan ketatabahasaan gitu. Selanjutnya, telaah terhadap sejarah silaturahim. Silaturahim itu muncul di saat orang Arab merendahkan derajat wanita. Seorang ibu yang melahirkan bayi wanita, mereka kubur hidup-hidup. Dan jika bisa mengubur anak wanita hidup-hidup, mereka berpandangan telah melakukan pekerjaan yang sangat mulia. Muncul semboyan dari mereka, wa'dul banat minal mukarromat, mengubur anak perempuan hidup-hidup termasuk pekerjaan yang sangat mulia. Sampai sana merendahkan derajat anak wanita yang masih kecil. Ibu-ibu yang ditinggal mati oleh suami tidak dipandang manusia, tapi dipandang harta pusaka. Karena itu ada satu upacara di kalangan orang Arab, mewariskan induk. Jadi ibu itu diwariskan. Suami wafat, meninggalkan ibu, lalu punya anak 5, ibu disimpan di tengah. Lalu anak yang 5 berkeliling. Setiap anak diberi selendang. Lalu selendang itu dilemparkan ke ibu. Andai kata selendang itu kena kepada ibu, maka itu makna engkau adalah milik saya. Seandainya anak laki-laki yang mendapatkan ibu itu, si anak laki-laki bisa memperlakukan ibunya sendiri, apakah mau dijadikan sebagai istrinya? Atau mau dilamar oleh orang lain, tapi hartanya diambil oleh dia? Atau kalau tidak ada yang melamar, dijual menjadi hamba sahaya? Islam datang. Ya ayyuhalladzina amanu la tarisun nisa. Wahai orang yang beriman, kamu jangan menjadikan wanita sebagai harta pusaka. Terhadap anak kecil yang dikubur, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anakmu karena takut kelaparan. Wanita yang direndahkan oleh orang-orang Arab pada masa itu diangkat oleh Islam. Sehingga muncul ayat Allah, idza da'aka abawaka ajib ummaka. Jika bapak memanggil, ibu memanggil dalam waktu yang sama, maka dahulukanlah panggilan ibu. Jadi Islam mengangkat derajat wanita. Karena itulah Khalid bin Ma'dan mendengar pelajaran dari Nabi bagaimana cara bersilaturahim. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda,
Innallaha wassakum bi ummikum. Allah mewasiatkan bersilaturahimlah pada ibumu. Sekali. Innallaha wassakum bi ummikum. Allah mewasiatkan kepada kamu adalah bersilaturahimlah kepada ibumu. Dua itu. Innallaha wassakum bi ummikum. Allah mewasiatkan agar kamu bersilaturahim kepada ibumu. Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali itu. Tapi jangan dimaknai bersilaturahimlah kepada ibu yang ke-1, yang kedua, dan yang ketiga. Jangan. Nah, summa qala. Kemudian Nabi bersabda, Innallaha wassakum bi abikum. Allah memerintahkan agar bersilaturahim kepada bapamu. Innallaha wassakum bi abikum. Allah mewasiatkan agar kamu berbuat baik, bersilaturahim kepada bapamu. Bapak 2, abikum, abikum. Summa qala wassakum bi adnakum fa adnakum. Setelah itu kamu bersilaturahimlah kepada yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Cari ke siapa yang lebih dekat. Yang lebih dekat, ya, kalau di dalam susunan kekerabatan, ke bawah yang paling dekat. Ke bawah dulu pihak anak. Setelah ke bawah, yang paling dekat itu ke atas. Ibu, bapak, kakek, nenek. Setelah ke atas, menyamping ke saudara, yaitu saudara laki-laki, saudara perempuan. Setelah itu baru menyamping ke sebelah bapak dan ibu, yaitu paman dan bibi. Itu urutan adnakum. Nah, perintah ini tentu tidak wajib, cuman termasuk sunnah muakkadah yang hukumnya sunat ditekankan, dikuatkan. Bolehkah kita bersilaturahim kepada bapamu, kepada bapak lo, kepada ibu? Boleh-boleh saja. Cuman tidak mendapat pahala lebih. Jadi bersilaturahim di dalam Islam adalah mendahulukan wanita, baru setelah itu kepada laki-laki. Lebih jelas lagi hadis dari Abi Romsah. Intahaitu ila Rasulillah SAW. Aku datang kepada Nabi. Fasami'atuhu. Aku mendengar. Yaqulu, dia berkata, birra ummaka. Berbuat baiklah pada ibumu. Setelah ibu, wa abaka, bapamu. Wa ukhtaka, dan pada saudara perempuanmu, saudara perempuan. Wa summa akhoka, kemudian kepada saudara laki-laki. Summa adnaka, pa adnaka, lalu cari yang lebih dekat dan yang lebih dekat lagi. Di sini jelas, jika antara ibu dan bapak, dahulukanlah ibu, baru ke bapak. Jika antara saudara perempuan dengan saudara laki-laki, dahulukanlah saudara perempuan, lalu pada saudara laki-laki. Bila antara paman dan bibi, ke paman dulu baru ke bibi. Bila antara anak laki-laki, anak perempuan, bersilaturahimlah kepada anak perempuan, baru kepada anak laki-laki. Nah, kenapa begitu? Kembali pada yang tadi, bahwa almar'atu rohumun, wanita itu penyayang, tashtaki rohimahu, yang membentangkan kasih sayangnya dengan lebar. Apa betul dalam bukti kenyataan dalam kehidupan sehari-hari bahwa wanita itu membentangkan kasih sayangnya? Coba lihat dalam kehidupan kita. Kalau seorang suami dengan seorang istri, pasea di imah, tuluy pundung, ngejat dari rumah. Anggap saja si lalaki nanu pundung.
sok ka mana pundungna teh? Ka anak laki-laki atau kepada saudara laki-laki atau pundungna teh kepada saudara perempuan? Biasanya pada saudara perempuan. Nah, sabab ka saudara laki-laki ka saudara laki-laki kakarak datang geus dipolototan. Rek naon maneh ka dieu. Tapi kalau saudara perempuan begitu datang langsung dibere dahar. Urusan bangke. Nah gitu kan? Nah ini beda nih. Kok kenapa beda? Ya begitu dari Allahnya. Allah yang sudah menciptakan bahwa memang manusia itu membentangkan kasih sayang. Lalu seorang anak dimarahi oleh seorang bapak nepi ka bebeakan, da si bapak mah teu ceurik teu ngucurkeun cisoca, malah panona leuwih molotot. Lamun budak dicarekan ku indung bebeakan, indung mah geus nyarekan teh kalah ka ceurik, geus ceurik teh mere duit. Nah, beda. Nah karena itu dalam hubungan kekerabatan kasih sayang, kenapa Islam memerintahkan kepada wanita dulu? Jangan dihubungkan dengan waris. Laki-laki 2 bagian, perempuan mah sebagian. Sehingga kita punya pemikiran berarti silaturahim teh kala laki heula, kalau kepada perempuan. Berkaitan dengan waris mah itu kaitannya dengan kepala keluarga. Karena dia akan menjadi kepala keluarga, maka bagiannya 2 bagian. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi berkaitan dengan kekerabatan adalah mendahulukan wanita. Selanjutnya, di dalam Islam bersilaturahim itu tidak terbatas kepada orang hidup, tapi diperintahkan pula untuk bersilaturahim kepada orang yang sudah meninggal. Bersilaturahim kepada orang yang sudah meninggal bukan datang ke kuburan, tuluy sare di luhureun kuburan, bukan. Karena datang ke kuburan itu bukan kepentingan, keuntungan orang mati. Datang ke kuburan itu kepentingan orang hidup, supaya orang hidup ingat bahwa dia akan mati. Karenanya pazuruha, silakan kamu datang berziarah ke kubur, fa innaha tudzakirul akhirah, karena dengan cara itu akan mengingatkan kamu pada hari akhirat. Karena itulah maka konsepnya man ahabba ayyasila abahu bi qabrihi, siapa yang ingin untuk bersilaturahim dengan bapaknya di kuburan, palyasil ikhwana abihi ba'dahu, maka bersilaturahimlah kepada saudara-saudara bapak setelah bapak itu wafat. Mempererat persaudaraan dengan orang yang hidup setelah dia wafat, itulah bersilaturahim kepada orang yang sudah mati. Dulu di awal Islam, para sahabat hanya bersilaturahim kepada orang yang seagama. Yang berbeda agama tidak bersilaturahim mereka. Lalu ditegur Nabi, lan tu'minu hatta tarohamu, kalian belum disebut muklim yang sempurna sebelum kalian tarohamu, saling menyayangi. Qalu, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kulluna rahimun, kami semua sudah bersilaturahim,
Tapi Nabi tahu. Lalu jelaskan Nabi, innahu laisa birahmati ahadikum sahibahu. Silaturahim bukan kepada salah seorang dari orang yang sahabatmu yang seagama saja. Walakin rahmatul amah, tapi bersilaturahim kepada seluruh manusia bersifat umum. Kita mesti nanya, nyapa kepada orang sekalipun beda agama. Kita mesti jujur kepada orang sekalipun tidak seakidah. Tuh. Kita pun juga mesti menyayangi sekalipun dia adalah tidak seiman dan tidak seislam. Ini adalah silaturahim bersifat umum. Namun ada silaturahim bersifat khusus. Satu kepada kerabat, yang kedua silaturahim kepada yang seagama. Silaturahim kepada yang kerabat, ada hak kerabat pada kita. Misalnya dia hidupnya sengsara, ada hak dia pada kita untuk membantu kehidupannya. Lalu kita lihat bahwa dia adalah orang yang perlu dibina di dalam agama. Ada hak dia untuk dibina. Kita ajak dia untuk belajar agama. Itu khusus kepada kerabat. Lalu ini tertuang di dalam surat Al-Isra ayat 26. Wa ati dza qurba haqqahu, berikanlah kepada kerabat hak dia ada pada kita. Kemudian berkaitan dengan silaturahim orang yang seagama tertuang di dalam surat Ar-Ra'd juga ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Allah memerintahkan untuk menyambungkan silaturahim kepada orang yang seagama, wasyayakhshawna rabbahum, yang mereka takut kepada Tuhan mereka, wa yakhafuna su'al hisab, juga takut kepada perhitungan yang buruk. Karena itu tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum, hanya diucapkan kepada orang yang seagama. Karena ini termasuk kepada silaturahim yang bersifat khusus. Yang terakhir, faidah bersilaturahim, al-aqriba idza tarahamu ta'awanu. Kerabat itu apabila bersilaturahim akan saling tolong menolong. Paman wasolaha wasoltuhu, waman qata'aha qata'tuhu. Siapa yang menyambungkan silaturahim, rahmat Allah akan mengalir. Kemudian yang ketiganya, silaturahim termasuk amal baik yang pahalanya langsung diberikan di dunia, ditambah nanti pahala di akhirat. Asra'ul khairi sawaban albirru wasilaturahim. Memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim. Kemudian tidak akan diperhatikan Allah di akhirat nanti orang yang memutuskan silaturahim. Isnani la yandurullah ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahim wa jarussu. Tetangga yang buruk dan yang memutuskan silaturahmi tidak akan mendapatkan perhatian Allah. Kemudian tidak ada siksaan yang cepat diberikan Allah selagi dia berada di dunia, juga siksaan nanti di akhirat, yaitu orang yang memutuskan silaturahim. Asra'us syarri uqubatan al-baghyu wa qati'atur rahim. Demikianlah kajian kita dengan judul makalah membangun silaturahim. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tarohamu, saling bersilaturahim, sehingga akan lahirlah ta'awanu, saling tolong menolong sesama manusia. Aqulu qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.